Henry Satrio, seorang pengamat politik yang sering nongol di televisi dan tentu di media massa, disikat oleh abang kita Kodari, ya, seorang peneliti senior yang sangat berbakat, yang cerdas, yang dalam waktu belakangan ini kita lihat bagaimana performa beliau dalam mengcounter ya serangan-serangan terhadap Pak Jokowi. Di salah satu statement beliau di dua sisi beliau mengatakan, Jaka Sembung, Pawo Golok, nggak nyambung, bukan partai politik. Baik teman-teman, selamat datang di channel Bukan Partai Politik, ruang publik, sekolahnya publik, bukan sekolahnya partai. Tempat untuk meninggikan argumen, bukan suara, dan juga bukan emosi. Don't raise our voice, emotion, but argument. Baik teman-teman, sebelum kita bahas tentang hal itu, saya ingin membawa teman-teman melihat sebuah buku yang berjudul Pertanyaan yang Tepat. Ya, jika Anda tahu pertanyaan yang tepat, Anda bisa menemukan jawaban yang tepat. Ditulis oleh John Mason. Ya, ini menarik, buku salah satu buku kegemaran saya. Saya baca sudah sejak tahun 2002. Jadi sudah berapa? 22 tahun, tapi masih bagus ya. Karena sekarang ini orang-orang kalau beli buku, tidak sampai 1 minggu sudah seperti bungkus kacang karena tidak tahu merawat buku ya. Apalagi mau merawat Indonesia, ya seperti itu. Baik, di salah satu halaman 111, di situ dikatakan, ada satu kutipan dari Francis Bacon ya. Francis Bacon ini salah seorang filsuf pengetahuan yang sangat cerdas, yang tentu teman-teman tahu pemikiran-pemikiran beliau kalau sudah pernah membaca biografi beliau. Beliau menuliskan di situ, ya, orang yang bijaksana akan menciptakan lebih banyak kesempatan daripada yang ditemukan. Nah, ini menarik ya. Orang yang bijaksana akan menciptakan lebih banyak kesempatan daripada yang ditemukan. Kalau kita lihat Jokowi itu adalah pribadi yang wisdom, ya. Pribadi yang original. Karena di dalam diskusi dua sisi, Henry Satrio mengatakan bahwa secara tidak langsung beliau mengatakan bahwa Pak Prabowo adalah presiden yang bukan artificial leadership atau artificial leader, bukan seorang pemimpin yang membuat pendekatan kepemimpinan yang palsu dan sebagainya. Yang belum dilantik pun Henry Satrio sudah mengatakan bahwa yang terbaik ya, artinya ini mau nyindir Jokowi ya. Ya nggak apa-apalah ya, silakan saja ya, itu pilihan-pilihan yang diambil oleh Henry Satrio dan beberapa kelompok-kelompok yang lain. Tetapi kemarin sudah saya sampaikan di dalam konten yang pertama, saya sampaikan bahwa ya bahwa Jokowi ya itu dalam riset Kompas, ya bukan riset saya tidak melakukan riset sampai sejauh itu ya. Riset Kompas terkait dengan kinerja investasi 10 tahun Jokowi ya, dan kita tahu bahwa dalam rencana strategis yang ditetapkan itu untuk invest terkait dengan masa depan Indonesia itu dikucurkan dana sebesar direncanakan sekitar 1.200 triliun. Tetapi kemudian realisasinya adalah 1.600 triliun. Jadi ada kenaikan yang kalau dibaca secara sepintas ya kelihatannya ini negatif. Tetapi sebenarnya itu sesuatu yang positif. Artinya lebih banyak ditanamkan. Nah, ini yang dikatakan oleh Francis Bacon, bahwa orang yang bijaksana, yang wisdom itu akan menciptakan lebih banyak kesempatan ya daripada yang ditemukan. Jadi untuk membawa Indonesia maju kepada sebuah tahapan yang lebih besar lagi ke depan, memang kita harus menciptakan create opportunity to our nation ya. Bagaimana kita menciptakan kesempatan bagi bangsa dan negara kita. Apa yang dilakukan, kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Jokowi itu menunjukkan ya jangkauan visi yang begitu besar ya. Saya kira kita tidak perlu mengadu Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ya. Saya kira Mas Henry Satrio di posisi ini kurang wise ya untuk mencoba untuk menjadi seorang pengamat politik yang ya bagi Indonesia, bukan untuk sekelompok tertentu atau mungkin pada idealisme tersendiri yang terkorek ya, tercabik-cabik karena mungkin kecewa dengan Jokowi dan sebagainya. Itu urusan personalitas beliau. Saya mungkin salah dalam mengamati pergerakan Mas Henry Satrio.
Tapi saya kira kalau untuk mengatakan bahwa Pak Jokowi ya secara tidak langsung adalah pemimpin yang artifisial, artinya sebuah pencitraan yang buatan, yang manipulatif, yang tidak ori, saya kira kita salah besar tentang hal itu ya. Seorang pemimpin itu diukur dengan apa yang ditinggalkannya. Ini bicara tentang legacy. Ya, tidak usah berbicara tentang bahwa cita-cita Pak Prabowo menurut Henry Satrio akan menjadikan Indonesia sebagai macan Asia. Itu sudah cita-cita yang ketinggalan saya kira ya. Ya, di bawah kepemimpinan Pak Jokowi dan semua unsur-unsur negara, unsur-unsur bangsa dan negara ini sudah membawa Indonesia ini ya sebagai kita tidak bicara tentang terminologi animal ya, animal terminal term ya, istilah-istilah macan Asia dan sebagainya, ya mungkin bunga bangsa secara internasional. Jokowi membawa keharuman, semerbak, ya tiupan keharuman itu, sehingga membuat dunia tidak takut tapi appreciate ya, memberikan penghargaan yang luar biasa, sehingga approval rating itu diterima bukan hanya dalam konteks skala nasional tapi skala internasional. Ini menarik ya teman-teman. Nah, kita mesti lihat bahwa Prabowo dan Jokowi ini adalah dua aset bangsa, dua anak negara bangsa yang memiliki ya dikaruniakan oleh sang pencipta ya talent yang memang dikhususkan untuk mereka untuk membawa Indonesia dalam challenge yang berbeda ya, different challenge ya. Jadi tantangan yang berbeda itu memang menghadirkan pemimpin yang berbeda-beda ya. Karena ada peribahasa mengatakan bahwa setiap era atau setiap masa ada pemimpinnya, dan setiap pemimpin ada era dan masanya. Inilah era Prabowo ya. Jadi antara Prabowo dan Jokowi tidak usah di siapa yang ya, saya kira itu orang yang tidak wise ketika mencoba untuk mengatakan bahwa si A si B lebih dari yang lain. Begitu juga terkait dengan founding father kita, Pak Presiden pertama kita, Pak Insinyur Soekarno, Pak Soeharto dan semuanya. Masing-masing punya era dan tantangan masing-masing. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah mengedepankan apa yang disebut dengan pendekatan appreciate, ya, bagaimana menghargai apa yang sudah dicapai sebagai sebuah legacy bagi kita. Ya tentu ada yang mengatakan bahwa kalau bukan tidak ada reformasi maka Jokowi bukan apa-apa. Ya sebenarnya itu kan sederhana saja kita patahkan. Kalaupun ada reformasi, tak ada Jokowi, ya empty, ya zero, zong, ya seperti itu. Jadi logika-logika seperti itu adalah logika-logika yang sangat dangkal yang tidak perlu dipakai dalam rangka untuk membuat kesan kepada publik bahwa kita cerdas dan sebagainya dalam menganalisis ya. Bukan partai politik ini ingin membawa dari analisis grassroots ya untuk melihat hal-hal yang sederhana dan dipercakapkan secara sederhana dan tidak perlu harus melakukan sebuah kajian problematisasi yang sangat rigid, sistematis dan yang tistis begitu ya. Kalau dulu ada yang mengajarkan kepada saya bahwa masyarakat itu tidak perlu disodorkan dengan yang tas, integritas, agresivitas, intensitas, dan seterusnya yang tas-tas. Mereka hanya peduli dengan isi tas. So, saya kira Mas Henry Satrio, ya kita mari hadir sebagai seorang pengamat politik yang memang membasiskan diri pada sebuah basis, ya basis data, bukan basis emosi ataupun meninggikan suara. Saya rasa apa yang dikatakan oleh Muhammad Kodari ya ketika Henry Satrio mengatakan bahwa bicara tentang berupaya untuk melakukan korelasi antara data-data faktual yang disampaikan tentang apa yang Jokowi kerjakan dengan membuat jalan-jalan baru, ya berbicara tentang hadirnya irigasi yang jutaan, ya jutaan apa itu, bagaimana ada jalan tol baru sekitar 2.700 km dan 6 ribuan kilometer jalan-jalan yang baru ya itu semua yang disampaikan oleh Muhammad Kodari, ya saya kira itu data yang kemudian tidak ada korelasinya dengan persoalan statement Pak Prabowo dengan kebocoran-kebocoran. Itu banyak variabel-variabel yang tidak boleh kemudian seolah-olah diangkat bahwa ada kontraproduktif ya, kontra narasi, kontra eksplanasi ya. Oh ini saya juga pakai juga nasi. Rakyat itu berpikir tentang soal nasi ya, bukan eksplanasi. Nah, saya kira ini catatan kita yang perlu kita dorong kepada semua pengamat-pengamat politik di Indonesia, pengamat-pengamat kebijakan publik, untuk mari kita hadirkan perspektif pengalaman-pengalaman empiris ya, fakta-fakta empiris yang betul-betul terjadi di lapangan dan kemudian
sodorkan ke publik angka-angkanya dan sama-sama kita analisis ya. Bahwa kita tidak akan membenci siapapun presiden kita, tetapi kita boleh mengkritisi mereka, memberikan catatan-catatan yang mungkin menurut kita ada benarnya untuk diperhatikan oleh pemerintah. Sebab it's very different ya, sangat berbeda ketika kita membaca kinerja kepemimpinan presiden itu lewat lensa teori dengan lensa apa yang secara praktikal mereka alami, karena rasanya beda Mas, bukan partai politik.